يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي Masya Allah anak-anak. Ya Allah Afwan tertinggal. Aneh kira masaknya di situ. Aneh tungguin sampai ketiduran ya Allah. Anak cet-cet innalillahi wa inna Tuh. masakin ya. Iya. Kayak gini mah lihat. Rayut. Anak mau nganter dulu nasi ke Iya. sana. Tuh. Wait, udah. Enggak usah nih. Apa? Belum. Nunggu mukadan. Dek, sama siapa kesini? Hah? Sama siapa kesini? Anak-anak Idris banyak banget di itu. Di Gimana? jalan-jalan. Langsung aneh ikut, ente mau kemana? Bentar ya. Ini Madi. Iya, lanjut. Tuh. Tinggal Matawil berarti yang batangnya. Mana tuh Wil? Tuh udah pada datang semua anak-anak Darul Hadis. Tidak kontras. Mukodam, Hafid, Didon. Sambel gimana Itu sambel? lo HP anak. Tuh. Sambel gimana sambel? Iya mana Don sambal? Hah? Katanya Sambal kan mati lampu, belum digiling, mau digiling dulu disakan. Terus dikirim lagi ke sini. Disuko, Ini disuko. standby di sini. oh, Standby di sini buat masak sambal. Pakai minyak ini. Habis minyaknya? Ini gak dibuang kan? Bagus. ini siapa yang bikinin? Mana? Mau jualan. Enak. Enak aja. Ini cuman bawang putih doang. Terus sama garam udah. Bogo. Iya. Ini. Lah, oh itu. Oh itu rahasianya. Apa sih, Dam? Apa sih, Dok? Tanyain rahasianya apa? Ini rangkaian acaranya apa aja ini? Insyaallah khotam tahlil insyaallah. Udah selesai itu Dan. Makan akhir terakhir. Oh. Woi, apa ini, oi? Tapi tenang Dod, enak Dod. Sama garam doang Dod. Ya, Gak pakai gula. jangan. Enak. Ya paham. Aneh masaknya ini Ini apa? minyaknya, Mahdi. Ya. Minyaknya buat masak. Iya. Buat masak itu. Buat masak apa? Cabe. Ya, masak sambal. Jangan semuanya tapi minyaknya. Iya, Bang. Ini langsung pilihin aja. Dari mana tadi? Aneh nunggu di situ. Mana anak-anak tuh? Aneh pikir masaknya di situ, di Sugo. Ya Allah, sambil aneh berbaring sama Habib Ibrahim di situ. Sugo. Sampai ketiduran tiba-tiba. Ya Allah, gimana sih anak-anak nih? Terus kata Habib Ibrahim, disuruh ke sana, kata, "Loh, gimana sih masak-masaknya?" Ya ilah ilallah, masaknya di ini Hagob katanya. Ibrahim mana? Siapa tuh? Sayyid tuh. Hamzah. Ibrahim atas. Kita lagi ziarah. Enggak. Gimana saudara masakan aneh tuh? Yang kedua, alhamdulillah ya. Sempurna ya. Alhamdulillah. Kita jadi YouTuber, Ki. Madi. Kita lagi motong apa sih? Yang goreng nasi. Yang goreng nasi gini.
Sawo ini enak banget. Ini siapa katanya tuh? Ternyata ente tuh. Pisaan ente. Ente diajarin sama siapa tuh? Hah? Diajarin sama siapa? Anak Iya. eksperimen. Masya Allah ya. Ajib ya ayamnya ya. Makanya tuh dia. Dia nyari ada BI enggak? BI gitu. Siapa yang Hamzah? Rizky. Rizky. Oh. Awas itu jualan BI. Mari saya dapat. Tahu semua deh, saya datang paling dapat. Kemarin nanya saya tadi ya, saya dapat dari sebelum subuh udah berangkat ke Ilat. Bukan, ke Korea. Karena Habib Salim meninggal. Diambil sudah sih. Salim. Habib Umar datang. Ya, langsung bersyukur ya. Atau bersyukur ya. Ya, Mukadam yang mana Mukadam? Strawberry tuh, strawberry Aidit di sampingnya. Iya, itu udah. Ayo. Gadami. Ini. Towil mana? Udah diajak. Campurin. Asdod gosong lagi tuh. Nasi Sebenarnya dah masak-masak tuh, masak-masak kayak gini. nasi udah belum? Belum kan ini. Di sini. Di Sugong. Kita tunggu di sini. Ya, sholat di kamar Ana. Terus apa nanti Ana anterin ke sini sambal. Ya Allah Mahdi makin gede aja ente. Kita makan apa di Idrus tuh? Tadi Zairin mana kan? Zair. Biasanya Zairin gemuk-gemuk ya? Iya, Haji. Tuh, alhamdulillah udah selesai semua. Tinggal sambal sama nasi. Langsung dibawa ya? Baru bikin. Yang kemarin followernya udah 1000. عنبر العارف وارد الخد براق لبراس الخد براق لبراس باخت من قاد وجيلا يا زلام بالله نجيت يا هذه لآخرة الناس هذه لآخرة Dul hadis. الناس Iya, malam. مطلب أهل Siapa? Nah, ini terakhir nih. Masak sambal. Kata yang di Sugo anak-anak lagi manggil Kian katanya. Ahlan. Kep, Ini berarti channel apa namanya? catatan tadi.
catatan hari, masya Allah. Apa nih ya untuk dapurnya ini kurang kondisional. Nih lihat dapurnya Agof luar biasa ya. Kurang terkondisikan. Karena memang beginilah. Ini sebenarnya tidak pantas sih kalau dapur ini. Iya. Ini dapur seperti itu. Terus tadi mau bagaimana lagi? Karena kita memang ya karena bukan dapur pribadi, karena ini dapur orang berjamaah, jadi siapapun bisa pakai. Jadi ya beginilah keadaannya. Ini sambal Mas Mahdi, ini sambal Indramayu. Namanya sambal apa, Don? Ini namanya sambal abal-abal. Sambal abal-abal ada. Semuanya dicampur. Tapi ini enak. شيخ الكال لبينا يا زلام قط ماله مذال تلحقه يا صاحب الناس تلحقه يا صاحب الناس حازكم من قرطاس له مباني طويلة يا زلام له مباني بناها في المحبة على أساس في المحبة على أساس الاستلقاء كامل ويناس نحتسي سبيلا يا سلام هو معي لو دعيته يا ولو بالارماس يا ولو بالارماس له عزايم والله لما أهابه شعيد شهيد قد قضى في نهبه
منه بنجله خليفته رباه ثم أنابه أحب لقاء الله لما أحبه سعيد شهيد قد قضى في نابه وذلك عبد الله مظهر ربي بك أحسنت ظني وليس أرجو سواك وأنت للفضل أهلا ولست أهلا لذاك باللطف والقهر موصوف أنا بفقري ملهوف بالذل والضعف معروف فداوني من شفاك عسى تجود عساكم لعبدكم من غناكم إيجادنا من عطاكم قابل بفقر غناك أسألك يا رب الأرباب افتح لنا جامع الأبواب يا سيدي أنت وهب لنا من عطاك وصلي يا ربي دايم على النبي البار الراحم وآله والمعالم والكل مظهر سناك. Dalam usia 62 tahun, seperti Rasulullah SAW ketika wafat. Kala-kala saat terakhirnya radhiyallahu taala anhu, beliau Al-Imamul Habib radhiyallahu taala anhu berkata kepada putra tunggalnya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Faqih, "Lihatlah wahai anakku," kata Habib Abdul Qadir, "inilah kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, dan ini ibumu Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha datang. Ribuan umat berdatangan untuk menyampaikan penghormatan terakhir kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, sang permata ilmu yang mumpuni itu. Setelah disemayamkan di Masjid Jami Malang, beliau radhiyallahu taala anhu dimakamkan di kompleks pemakaman Kasin yang sekarang diganti namanya menjadi pemakaman Keramat, Malang, Jawa Timur. Salah satu daripada kepribadian beliau, dua al-imamen al-jalilen, dua guru besar ini mempunyai kepribadian yang berbeda. Al-Imamul Habib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mempunyai gaya dan yang karismatik, yang sangat berkarismatik dalam mengajarnya. Akan tetapi beliau mempunyai gaya cara mengajar anak-anak muridnya, anak didiknya dengan gaya yang seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, dengan lemah lembut. Imamul Habib radhiyallahu ta'ala anhu semasa hidupnya beliau dikenal sebagai ulama yang sangat lemah lembut. Bahkan di dalam mengajar pun sama seperti itu. Salah satu murid beliau yang sangat terkenal di Indonesia adalah Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan adalah salah satu ulama yang seluruh Indonesia mengakui beliau dan menjuluki beliau sebagai singa podium pada zaman itu. Al-Habib Salim bin Jindan dikisahkan beliau belajar di Darul Hadis Al-Fiqhiyah ketika masa-masa remajanya, bahkan bukan masa remajanya, masih masa umur-umur sebelum baligh, seperti umur 10 tahunan, 11 tahunan. Ketika masa-masa beliau di Darul Hadis itu ada tingkat-tingkatan kelas sebagaimana ibtidaiyah, sanawiyah dan sebagainya. Darul Hadis itu ada tamhidi A, tamhidi B dan sebagainya. Juga ada kelas 1 sampai kelas 6 dan aliyah.
Al-Habib Salim bin Jindan ketika masuk Darul Hadis, karena dilihatnya masih kecil dan juga beliau belum terlalu mendalami ilmu agama ketika masa kecil itu. Ketika beliau masuk Darul Hadis, akhirnya beliau masuk kelas paling rendah, yaitu kelas tamhidi. Ini adalah salah satu karamat daripada Imam Al-Habrul radhiyallahu taala anhu. Karena salah satu jaminan daripada Imam Al-Habrul radhiyallahu taala anhu adalah barang siapa yang belajar di Darul Hadis dengan syarat taat kepada guru, maka dia keluar dari Darul Hadis, dia akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Kalau tidak mendapatkan ilmu yang manfaat, maka dia akan menjadi orang yang sangat-sangat tajir. Kata Imam Al-Habrul radhiyallahu taala anhu. Itu adalah dua jaminan. Kalau gak jadi orang alim, jadi orang tajir. Kalau gak jadi orang alim, jadi orang tajir. Itu dua jaminan daripada Imam Al-Habrul radhiyallahu taala anhu. Orang yang belajar Darul Hadis, kalau taat kepada gurunya, keluar dari Darul Hadis. Kalau nggak menjadi orang alim, jadi orang yang tajir. Kemudian masa-masa belajarnya murid daripada Imam Al-Habrul radhiyallahu taala anhu ini Habib Jindan, beliau tamhidi. Tamhidinya sampai berapa tahun? Tamhidi sampai 7 tahun. 7 tahun tamhidi, beliau menunggu dengan sabar, ya. Lalu Imam Al-Habrul radhiyallahu taala anhu mendatangi beliau, lalu berkata kepada Habib Salim bin Jindan, "Ya Salim, ajarlah mereka." Yang dimaksud mereka ini adalah mereka yang tingkatnya di atas Habib Salim bin Jindan. Orang-orang yang sudah kelas 6, kelas 5 atau bahkan aliyah sekalipun. Itu Habib Salim bin Jindan yang ketika itu masih tamhidi, masih kelas yang paling rendah, bahkan tamhidinya sudah 7 tahun, ya. Orang lain setahun tamhidi naik kelas 1. Beliau tidak seperti itu. Tamhidi 7 tahun. Akan tetapi Imam Al-Habrul radhiyallahu taala anhu melihat potensi yang sangat besar dalam diri Al-Habib Salim bin Jindan, dan beliau Imam Al-Habrul radhiyallahu taala anhu adalah selain guru Al-Habib Salim bin Jindan, beliau juga adalah guru futuhnya yang membuka hati dan membuka pemahaman Al-Habib Salim bin Jindan. Ketika itu Habib Salim bin Jindan suruh mengajar kelas 6. Ketika Habib Salim bin Jindan mengajar kelas 6, ya, kelas 6 ataupun kelas yang lebih tinggi dari itu, Habib Salim bin Jindan, ya, kaget diberi perintah oleh Imam Al-Habrul seperti itu. Ketika Habib Salim bin Jindan mendengar perintah Imam Al-Habrul seperti itu, beliau kaget. Saya ini masih tamhidi gitu. Kok saya diberikan perintah yang begitu luar biasa, harus mengajar orang-orang yang di atas saya. Akhirnya Imam Al-Habrul radhiyallahu taala anhu memerintahkan Habib Salim bin Jindan untuk taslim, untuk berserah diri kepada gurunya. Ya Salim, taslim kepada guru. Akhirnya Habib Salim bin Jindan dengan perintah Imam Al-Habrul radhiyallahu taala anhu, ya, dengan taslim yang sangat kuat, dengan ta'zimnya dan ta'alluqnya kepada Imam Al-Habrul radhiyallahu taala anhu, beliau berdiri. Lalu beliau mengajar kelas 6. Ketika beliau duduk di hadapan kelas 6, Allah Subhanahu wa taala membukakan futuh kepada Habib Salim bin Jindan, sehingga seluruh fan ilmu yang sekian banyaknya itu Allah bukakan, dan Allah jadikan ilmu tersebut sebagai laduni, ya, hibatan, sebagai hadiah karunia untuk Habib Salim bin Jindan dengan berkah ta'zimnya dan mengagungkan gurunya, yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu taala anhu. Itu salah satu karamat daripada Habib Abdul Qadir bin Faqih. Dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih adalah salah satu ulama yang karamatnya banyak, akan tapi tidak dinampakkan ke hadapan publik masyarakat, tidak dinampakkan kepada publik masyarakat. Karena kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata bahwasanya seorang wali yang menampakkan karamatnya seperti wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid. Mereka ketika menampakkan haidnya ke orang lain, wanita itu sangat malu apabila haidnya diketahui oleh orang lain. Sangat malu, sangat malu wanita. Itu perumpamaan seperti wali yang menimbulkan karamatnya. Begitulah Imam Al-Habrul radhiyallahu taala anhu semasa hidupnya, dan juga beliau adalah salah satu Darul Hadis Al-Faqih adalah salah satu pondok yang didirikan oleh Imam Al-Habrul radhiyallahu taala anhu dan menjadi pondok habaib pertama di Indonesia. Pondok habaib pertama, pondok dzuriyah pertama di Indonesia. Pondok tertua. Ya, sekian dari Al-Faqih. Mungkin Ustaz Hafid dan juga Ustaz Muqaddam akan menambahkan beberapa biografi yang mulia radhiyallahu taala anhu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Biografi tentang Imam Ustaz Imam Al-Habrul, Ustadzul Imam Al-Hafid. Keduanya abah dan anak adalah kutub dunia yang terkenal di tanah Jawa. Dan di antara santri-santrinya ini Habib Hamzah, Ustaz Muqaddam, Ustaz Rizki Muhammad
Ustaz Muhammad, Ustaz Hafid, Ustaz Tawil Jakarta, Ustaz Sempol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kesini sebagian. Ini ya, badannya. Oleh Hadi oleh. Enggak suruh dulu gimana? Ya, sambil suruh lah. Ini sambil suruh. Mari pakai apa? Ish. Sekarang. iPhone lah. Apa? Ustaz Tawil. Ustaz sini Tan. Fadil. Waduh. Semua nih. Aman buat Ya, ya. ini. Aman semuanya. Aman. Ya Allah. Masuk itu kan nih. Masuk. Don. Ketemu. Baik. Taruh edit. Biasanya tuh yang enak tuh hadroh sendiri sama manfaat. Masuk boleh kan? Boleh hadroh bareng. Emang ada hadrohnya. Jir, kata-kata terakhir. Jadi apa? Kan mau ke Mukalla lagi. Mau jadi Atta Halilintar. Iya. Bisa Atta Halilintar. Atta kedua. Review. Ini dong. Foto dulu yuk. Yuk, foto-foto. Jir. Foto.